Sebelumnya, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nah, di sini saya membuat video untuk bertujuan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Buddhis yang untuk memenuhi UTS. Nah, yang dimana ada 3 soal yang diajukan yang saya akan jawab. Ya, untuk pertanyaannya saya persilakan. Ya, di sini saya mengajukan pertanyaan yang dimana yang pertama yaitu permasalahan yang melatar belakangi munculnya mind body problem dalam era para agama Buddha menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami agar tidak salah pahami ajaran Brahma Jala Sutta. Ada 62 pandangan salah yang menjadikan seseorang tidak dapat terbebas dari samsara jika terbelenggu oleh pandangan ini. Nah, sekalipun demikian masih banyak umat Buddha yang tidak memahami pandangan salah ini dan masih terbelenggu di dalamnya. Berilah contoh 3 kasus pandangan salah yang masih dimiliki oleh umat Buddha ini beserta solusinya. Nah, ya baik. Solusi untuk munculnya mind body problem dalam era Buddha berakal pada 2 pandangan yang ekstrim yang mendominasi pemikiran filsafat India saat itu. Nah, di sisi lain, dalam enterisme atau Stawada meyakini adanya jiwa atau atom yang dikenal dan tidak berubah, yang terperangkap dalam tumbuh panah dan akan terus berinkarnasi. Nah, di sisi lain, paham menyatakan bahwa diri hanyalah tubuh fisik belaka yang akan musnah total, lenyap begitu kematian tiba. Nah, permasalahannya yaitu intinya adalah bagaimana mungkin suatu jiwa yang non material dapat berinteraksi dengan tubuh yang material. Nah, dalam agama Buddha, dalam kebijaksanaannya menolak kedua kutub ini dengan memperkenalkan doktrin anatta atau tanpa diri. Nah, yang menyatakan bahwa baik jasmani maupun batin adalah fenomena kosong yang paling bergantung atau paticca samuppada, tanpa inti yang tetap. Nah, namun meskipun ajaran ini jelas, dalam praktiknya banyak umat Buddha yang tanpa sadar masih terbelenggu oleh sisa-sisa pandangan yang salah, justru terbongkar oleh Buddha dalam Brahma Jala Sutta. Nah, salah satu contoh pandangan salah yang masih lahir dipegang adalah bentuk enterisme yang tersamar, yaitu keyakinan bahwa ada suatu jiwa atau roh yang identik dengan kekal, yang melakukan perjalanan dari suatu kelahiran dan kelahiran berikutnya. Nah, umat memungkinkan membayangkan proses kelahiran kembali seperti seseorang yang pindah rumah. Nah, seperti seseorang yang dulu hidup di era tertentu adalah saya, yang mana atau yang sama yang hidup sekarang. Pandangan ini mengatakan konsep aku dan menghambat pembebasan hakikat atau anatta. Nah, solusinya adalah dengan mendalami paticca samuppada, saling bergantungan, dan menenangkan 5 kelompok kehidupan atau kanda, sehingga dapat melihat bahwa yang disebut diri hanyalah suatu arus proses sebab akibat atau karma. Nah, yang berkesinambungan tanpa ada inti yang tetap di dalamnya. Nah, contoh yang kedua adalah kecenderungan. Pada alistizisme yang mewujud dalam keraguan terhadap kehidupan setelah kematian dan keyakinan bahwa nibbana adalah ada semacam
pelenyapan diri, dan akhir hidup. Nah, dalam artinya kecil, seorang umat mungkin berpikir bahwa berbuat baik adalah penting untuk mendalami kehidupan ini. Karena kematian adalah akhir segalanya, pandangan ini merusak landasan moral karena melemahkan keyakinan mendalam terhadap hukum karma yang berlanjut melampaui kematian jasmani. Nah, untuk solusinya adalah mengikis pandangan ini adalah dengan meneguhkan keyakinan pada hukum karma atau kama sakata, bahwa setiap perbuatan akan membuahkan hasilnya sendiri, serta mengembangkan konsentrasi atau samadhi yang dapat membuka wawasan terhadap hukum alam ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah pandangan salah yang memprovokasi konsep Tuhan penentu takdir. Ke dalam praktek Buddhis, hal ini terlihat ketika seseorang umat secara pasif bergantung sepenuhnya pada dewa-dewi. Nah, seperti Dewa Kuan Yin untuk menyelesaikan masalah, memberikan berkah, atau bahkan mengampuni dosa. Nah, mereka lupa bahwa dewa alam Buddhisme adalah makhluk samsara yang juga tunduk pada hukum karma, bukan sosok maha kuasa yang dapat berinterpretasi hukum alam. Nah, bergantungan ini melemahkan prinsip tanggung jawab pribadi yang menjadi inti ajaran Buddha. Nah, untuk solusinya adalah dengan mengingat kembali sabda Buddha bahwa diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri atau atta hi atano natho, dan mengalihkan fokus dari meminta keluar dari kepada pembangunan pandangan dalam melalui praktek jalan mulia berusul 8 yang konkret. Nah, dengan demikian, ketiga contoh ini menunjukkan betapa kuatnya akar pandangan salah dan betapa pentingnya pemahaman yang jernih terhadap anatta atau paticca samuppada dan kama. Nah, melalui studi dhamma dan meditasi yang tekun, ya seseorang praktisi dapat terhadap atau secara bertahap membongkar belenggu-belenggu pandangan ini dan berjalan di jalan yang benar-benar terbebaskan. Yaitu untuk jawaban yang pertama, ya untuk soal yang kedua saya persilakan. Ya, di sini soal yang kedua yaitu permasalahan psikis secara umum berorientasi pada aktivitas dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Hal ini juga menjadi objek kajian dari ilmu psikologi. Jelaskan hubungan dan contoh kasus secara psikologis antara pengaruh pikiran, perasaan, dan tingkah laku dalam diri setiap orang sebagai penjelasan dari permasalahan umum dalam psikologi. Ya, baik. Saya akan menjawab ya dalam kerangka psikologi, ya khususnya pendekatan kognitif perilaku, pemikiran, perasaan, dan perilaku saling terhubung dalam sebuah siklus ya yang dinamis dan saling menekan atau menekun, saling menentukan. Ketiga unsur ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, ya melainkan membentuk hubungan sebab akibat secara kompleks. Sebuah pikir atau pola pikir atau keyakinan tertentu akan memicu respon emosional yang kemudian mendorong tindakan atau perilaku spesifik. Nah, perilaku ini pada akhirnya memberikan umpan balik yang memperkuat atau melemahkan pola pikir awal, menciptakan sebuah siklus yang bisa bersifat adaptif maupun maladaptif. Nah, sebagai contoh, bayangkan seorang mahasiswa yang memiliki pikiran negatif, aku bodoh dan tidak akan pernah lulus ujian.
Nah, pikiran yang langsung membangkitkan perasaan putus asa, cemas, dan sedih, atau dihantui oleh perasaan tersebut. Perilaku yang ditunjukkan adalah menunda-menunda belajar atau prokrastinasi dan menghindari buku pelajaran. Akibatnya, ketika ujian tiba, ia memang gagal. Kegagalan ini kemudian menjadi bukti yang memperkuat pikiran awalnya bahwa ia memang bodoh. Nah, sehingga siklus negatif ini terus berputar dan berpotensi berkembang seperti masalah yang serius seperti depresi. Nah, sebaliknya, pola yang positif juga bekerja dengan cara yang sama. Pikiran, aku bisa mengerjakan soal ini dengan baik, akan menimbulkan perasaan tenang dan percaya diri yang untuk mendorong perilaku, fokus belajar, dan pada akhirnya menghasilkan kesuksesan yang mengukuhkan pikiran yang positif. Nah, pemahaman tentang hubungan timbal balik inilah yang mendasari banyak intervensi psikologis seperti terapi kognitif perilaku yang bertujuan memutus siklus negatif dengan mengubah distori dalam pikiran untuk memperbaiki perasaan dan perilaku individu. Yaitu jawaban dari saya ya. Ya, untuk soal yang ketiga saya persilakan. Ya, di sini ada pertanyaan nomor 3, yaitu konsep pikiran dalam agama Buddha mendapatkan perhatian dari para sarjana Buddhis. Hal ini disebabkan karena perbedaan fungsi pemakanan dari istilah cita, mano, dan winyana. Berikan penjelasan dengan benar mengenai perbedaan dan fungsi dari istilah cita, mano, dan winyana tersebut. Iya. Dalam ajaran Buddha, konsep dianalisis secara sangat mendalam dan dibedakan menjadi 3 aspek utama, yaitu cita, mano, dan winyana. Ya, masing-masing memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda meski saling berhubungan. Cita sering dimaknai dengan kesadaran batin yang paling mendasar, pusat dari kehidupan yang mental, yang bersifat lebih umum, yang pasif. Nah, cita adalah wadah yang menyimpan benih-benih karma, kecenderungan batin atau anusaya. Nah, dan emosi dasar seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin sifatnya lebih sublim dan menjadi latar belakang dari seluruh pengalaman. Nah, sementara itu mano berfungsi sebagai pintu gerbang indera keenam atau pikiran itu sendiri, dan berperan sebagai pusat koordinasi serta memperesan intelektual. Manolah yang menerima kesan-kesan mental dari 5 indera: fisik, mata, telinga, hidung, dan lidah atau tubuh. Nah, melalui winyana kemudian mengolah menjadi konsep, ide, penilaian, dan memicu reaksi suka atau tidak suka. Ataupun winyana atau kesadaran adalah aspek yang paling aktif dan spesifik. Winyana berfungsi sebagai kesadaran indera yang bersifat moment yang muncul bergantung pada pertemuan antara indera seperti mata dengan objeknya, dan juga seperti bentuk, warna. Terdapat 6 jenis winyana: kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kesadaran pikiran yang bergantung pada mano itu sendiri.
Nah, wiyana inilah yang secara langsung menggali atau sekedar menyadari kehadiran suatu objek tanpa menilai. Singkatnya, suatu objek tanpa menilai. Nah, singkatnya, wiyana adalah kesadaran langsung terhadap objek mano pikiran yang berorganisir dan menilai pengalaman tersebut. Nah, sedangkan cita adalah gudang kesadaran yang lebih dalam yang mewarnai seluruh proses mental dengan kecenderungan laten yang dibawa dari kehidupan yang lampau. Ya, itu jawaban dari saya ya untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, untuk ya sekian, hanya itu jawaban dari saya. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya.